jongosnya Anies Baswedan yang justru menyalahkan Presiden Jokowi karena menerbitkan KTP warga Tanah Merah. Lagi-lagi ya, saya ini sekarang sudah nggak mau lagi bilang buzzernya Anies. Mereka itu terlalu bagus kalau dibilang buzzer. Jadi sekarang dibilang jongos saja ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, sebelum saya memulai video hari ini, saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas terjadinya tragedi kebakaran yang menimpa di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, yang sampai hari ini sudah ada 19 korban nyawa atau korban jiwa meninggal dunia dan masih puluhan lainnya masih luka-luka. Semoga untuk keluarga yang kemudian menjadi korban tragedi ini mendapatkan ketabahan, mendapatkan kekuatan, kesabaran, dan yang saat ini masih luka-luka semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Info kali ini datangnya dari jongosnya Anies Baswedan yang justru menyalahkan Presiden Jokowi karena menerbitkan KTP warga Tanah Merah. Lagi-lagi ya, saya ini sekarang sudah nggak mau lagi bilang buzzernya Anies. Mereka itu terlalu bagus kalau dibilang buzzer. Jadi sekarang dibilang jongos saja ya. Ini lagi-lagi mereka ini melakukan counter karena mereka nggak terima dengan kejadian ini. Kejadian terjadinya kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ini kan banyak sekali pihak yang menyalahkan Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia yang pada waktu itu menerbitkan IMB untuk masyarakat Tanah Merah yang ada di sekeliling depo Pertamina Pelumpang ini. Padahal sebetulnya itu kan adalah zona buffer, yang artinya ini untuk antisipasi bahwa di sini tidak boleh ada pemukiman penduduk. Karena memang kalau misalkan terjadi sesuatu seperti sekarang, ya kita semua tidak pernah berharap ini terjadi. Tapi untuk antisipasi, misalkan ada terjadi musibah seperti ini bisa meminimalisir korban jiwa. Tapi itu yang tidak digubris oleh Anies Baswedan dan warga sekitar di sana. Sehingga mereka memaksa untuk diberikan IMB. Nah, banyak sekali pihak yang menyalahkan ini. Kemudian menyalahkan Anies Baswedan yang hanya demi ambisi politiknya, dia kemudian mengorbankan nyawa warganya sendiri. Nah, dengan banyaknya pihak yang menyalahkan Anies Baswedan karena menerbitkan IMB ini, jongos-jongos Anies ini nggak terima. Mereka kemudian membuat narasi yang kontra atau melawan ini. Justru mereka menyalahkan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena sebelum IMB ini diterbitkan dan sebelum Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, ini sudah diawali dulu dengan Presiden Jokowi yang pada waktu itu menjadi gubernur DKI menerbitkan KTP untuk mereka. Nah, ini yang kemudian menjadi senjata mereka untuk menyalahkan Pak Jokowi. Dengan dalih begini, kalau misalkan KTP ini dulu tidak diterbitkan, nggak mungkin Anies Baswedan bisa menerbitkan IMB. Karena IMB ini dasarnya adalah dari KTP. Makanya mereka ini sekarang justru menyalahkan Pak Jokowi. Jadi nggak mau Anies disalahkan. Masa iya semua salah Anies Baswedan? Ini kan yang salah Pertamina harusnya. Yang bertanggung jawab adalah Komisaris Pertamina, Ahok, yang harus disuruh mundur. Kemudian Menteri BUMN, Erick Thohir. Dan mereka menyalahkan Pak Jokowi yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur DKI menerbitkan KTP untuk mereka. Nah, jadi ini lagi-lagi, sekali lagi saya bilang, jongosnya Anies Baswedan ini, mereka mengkonter narasi atau tuduhan yang menyudutkan junjungan mereka, tapi dengan cara yang serampangan, nggak pakai data, nggak pakai fakta, asal nyalahin yang penting salahnya Jokowi. Jadi begini, Drun, dengerin ya, kalau kalian bisa menyalahkan Presiden Jokowi dengan tanpa data dan tanpa fakta, saya akan mengkonter itu semua dengan data, dengan fakta. Jadi simak sampai habis biar kalian paham, minimal agak pinter sedikit.
Jadi begini, memang faktanya pada waktu itu Presiden Jokowi menerbitkan KTP untuk warga Tanah Merah dengan ada tujuannya itu sangat bagus, tujuannya sangat bagus. Yang pertama, penerbitan KTP untuk warga Tanah Merah ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan KTP. Bahkan orang yang tidak punya rumah, dia kontrak dengan durasi katakanlah 1 atau 2 tahun, ini juga berhak mendapatkan KTP. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, negara ini hadir untuk warganya dengan menjamin data kependudukan mereka. Jadi mereka ini semua terdata dengan tujuan yang kedua ini untuk mereka mendapatkan akses segala macam administrasi. Terutama pada waktu itu di DKI, KTP ini diperlukan untuk akses Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Itu yang tujuannya. Kemudian, dengan adanya KTP ini, warga juga bisa lebih mudah untuk katakanlah ingin memiliki kendaraan bermotor. Misalkan ingin kredit motor untuk STNK, untuk BPKB. Kemudian pada akhirnya digunakan oleh Anies Baswedan untuk menerbitkan IMB pada waktu itu. Nah, jadi memang tujuan utamanya KTP ini untuk menjamin hak warga negara sebagai warga negara Indonesia memiliki data kependudukan dan kemudian untuk mengakses kebutuhan sosial dan juga kebutuhan administrasi lainnya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk pada waktu itu Pemprov DKI ingin mendata mereka. Warga yang memiliki KTP dan KK di sekitar depo Pertamina Pelumpang di Tanah Merah, ini mereka akan direlokasi pada waktu itu. Rencananya pemerintahan Pak Jokowi dan Ahok pada waktu itu di DKI akan membuat rumah susun yang akan digunakan untuk merelokasi warga dari Tanah Merah. Nah, dengan modal KTP dan KK, mereka yang terdata ini bisa pindah ke rumah susun yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI, tapi berdasarkan KTP dan KK, makanya dibuatkan. Dan pada waktu itu dijanjikan oleh Pak Jokowi, biaya sewanya itu hanya Rp5.000 per hari. Jadi sangat murah, biayanya sangat murah. Kemudian caranya itu juga nggak dipaksa, justru mereka dibikinkan KTP. Kemudian lebih mempermudah untuk mendata dan lebih enak lagi untuk persuasi, kemudian juga sosialisasi ini jadi lebih memudahkan dari kedua belah pihak. Itu yang terjadi. Nah, kemudian pada tahun 2014 ketika Pak Jokowi menjadi presiden dan gubernur digantikan oleh wakilnya yaitu Ahok pada waktu itu, usaha ini masih terus dilanjutkan. Jadi Ahok ini masih berupaya supaya mendirikan rumah susun untuk merelokasi warga yang ada di Tanah Merah. Tapi yang namanya relokasi, otomatis banyak sekali oknum-oknum yang menolak ini, yang kemudian seolah-olah mereka ini sudah diam di sana selama berpuluh-puluh tahun, mereka sudah mendiami tanah itu, padahal bukan milik mereka, akhirnya mereka enggan untuk direlokasi. Dan parahnya, orang-orang yang seperti ini biasanya memprovokasi tetangganya. Mereka ini memprovokasi agar nggak mau direlokasi, agar tetap tinggal di situ karena sudah turun-temurun. Karena kalau kita tahu, sebelum diterbitkan KTP itu sudah hampir 30 tahun mereka di sana dan nggak punya KTP. Dan mereka mendiami tanah milik Pertamina itu secara ilegal. Dan kemudian pada tahun 2016, sebelum Pilgub 2017 digelar, Anies Baswedan ini kemudian membuat kontrak politik. Jadi dia memberikan penawaran kepada masyarakat Tanah Merah. Apa yang kalian minta? Supaya kalian suaranya, kalian alihkan kepada saya, kalian beri suara kepada saya akan memberikan apa yang kalian minta. Pada waktu itu mereka meminta dibuatkan IMB. Dan akhirnya Anies Baswedan menyetujui itu kontrak politik. Di tahun 2021, dia akhirnya membuatkan IMB untuk masyarakat Tanah Merah. Padahal sebelumnya, pada saat kampanye, ini sudah diingatkan oleh Ahok, jangan membohongi, jangan menipu warga demi menjadi pemimpin, demi untuk ambisi politik. Tapi nggak digubris oleh Anies Baswedan pada waktu itu. Dan Anies Baswedan juga mengatakan bahwa zona buffer itu nggak penting, karena yang lebih tahu tentang daerah sekitar depo Pertamina Pelumpang itu ya warga mereka sendiri, mereka bisa tahu di mana mereka harus tinggal. Nah itu lagi-lagi bodohnya Anies Baswedan.
Dan pada akhirnya di tahun 2021 IMB ini terbit. Tapi yang aneh dan lucu, IMB ini kan biasanya per bangunan. Ini per RT. Jadi IMB ini per RT, satu IMB ini untuk satu RT. Baru pertama ini di dunia kayak begini nih. Jadi seperti itu, ceritanya itu seperti itu. Dan ini adalah mereka-mereka ini akhirnya menjadi korban kontrak politik oleh Anies Baswedan. Tapi pendukung-pendukungnya, jongos-jongosnya itu nggak terima. Mereka ingin menyalahkan pemerintah Pemprov DKI yang sebelumnya, yakni Pak Jokowi dan juga Ahok. Nah ini yang kemudian akhirnya membuat saya ingin mengkonter ini semua. Saya nggak akan mendiamkan kalian menyalahkan pemerintah dengan tanpa data dan fakta. Kalau misalkan ada yang salah, disalahkan, dikritik dengan data dan fakta, it's okay, itu sangat fair. Tapi kalau kalian asal menyalahkan, yang penting asal salah Jokowi, kemudian kalian tidak berdasarkan data dan fakta, yang penting nyinyir, yang penting Jokowi salah, saya akan mengcounter itu dengan data dan fakta. Minimal, meskipun kalian ini nggak mau sadar, kalian bisa agak pinter sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi begitu ya. Mungkin buat teman-teman pemirsa Siwo TV yang melihat video saya, kemudian juga ada perdebatan di luar sana, kalian ingin mengcounter apa yang disampaikan oleh jongos-jongosnya Anies Baswedan, silakan suruh tonton video saya supaya mereka terbuka mata dan pikirannya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk jongosnya Anies Baswedan. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.